Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sallallahu ala ashabihi wa ala alihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa qurrati a'yun syahid sunnati nabi bismillahirrahmanirrahim. Ala darajat qalbin wa syarah wa syarihin wal ulama il'am wa masyayikhina bi tilmal muslimin ala darajat syarah wal kitab syarah wa ibadah syarah wa syarah imam al-fadil أمام الباشا الشيخ زين الدين عزيز بن زين الدين التنبيه نفعت به شيخ لله لهما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini atas hidayahnya, taufik hidayahnya kita diperkenankan kembali berkumpul berwajah rahim. Mudah-mudahan silaturahim kita, kumpul kita mendapatkan pujian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan dan panjatkan juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat yang mulianya, dan insyaallah kita menjadi umat yang istiqamah sampai maut menjemput kita, dan mudah-mudahan pula kita dikabulkan oleh Allah pada hari kiamat, pada masyarakat dan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik para orang tua, para jamaah, para sepuh, Bapak Yono, Bapak Baja, Bapak RT, Bapak Tipis, dan lainnya, sebelum memulai nanti kita ada undangan. Selesai kita takdim, kita diundang oleh Syekhul Musibah, ya insyaallah nanti selesai kali kita akan mengadakan diundang untuk tahlilan di rumah almarhumah Ibu Juliah yang telah sama-sama kita mengantarkan ke tempat peristirahatannya, dan insyaallah kita sambut dengan insyaallah mudah-mudahan kita bisa menghadiri undangan dari Syekhul Baik. Amin Allahumma amin. Baik para jamaah, kita lanjutkan lagi masalah tentang bab fasal sholat waktu, yaitu tentang sholat yang diwajibkan. Dan ternyata beberapa hadis saja nggak mungkin sebulan 2 bulan selesai ya. Masalah satu hadis aja baca, benar bisa dibaca. Cuman maksudnya apa yang kita dapat dari nasihat Nabi kita Muhammad SAW? Seperti beliau mengatakan ini, bahwa beliau bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi berkata, salat yang 5 waktu itu bagaikan sungai yang ada di depan pintu rumah kita. Ini salat yang 5 waktu bagaikan sungai yang ada di depan rumah kita. Buka pintu itu rumah, buka rumah kita itu ada sungai, dan dengan sungai itu kita mandi, berarti bersih. Sholat yang 5 ini. Wa Muslim an Jabir masalah sholati khamsi kama sanahrin, bahwa diriwayatkan oleh Muslim an Jabir dari sahabat Jabir, masalul sholawatul khamsi kama salinahrin, bahwa sholat yang 5 waktu itu bagaikan sungai yang ada azbin ala babil ahadikum,
Di depan pintu rumah itu kita buka, ternyata di depan rumah itu ada sungai. Dan dengan sungai itu kamu mandi. Kata Rasulullah SAW, ya bertasilu fihi kulla yawmin khamsin marratin. Kamu mandi 5 kali dalam sehari. Itulah apa yang diperumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang sholat. Maksudnya sholat yang 5 waktu itu ya bagaikan sungai yang ada di depan pintu rumah kita. Dan dengan sholat itu dan sungai itu kita mandi 5 kali. Enggak bakal masuk angin, enggak bakalan meriang. Orang sholat 5 waktu nih kena air wudu sehat, kira-kira meriang enggak? Kalau memang dia itu kurang sehat dengan berwudu, maka ada alternatifnya, yaitu dengan tayamum. Tayamum enggak bisa. Bagaimana cara tayamumnya? Dengan isyarat. Sama sebaliknya kita sedang sakit. Kalau lagi sakit, sholat nggak kuat berdiri dengan duduk. Kalau nggak kuat dengan duduk, dengan berbaring. Berbaring kuat. Kalau nggak kuat dengan isyarat mata. Enggak kuat juga dengan isyarat mata, dengan dalam hati bahwa kita melaksanakan sholat dengan di dalam hati, niat dalam hati. Nggak bisa juga dengan hati, terpaksa diapain? Siap disolatin? Siap gak disolatin? Enak agak enak, ditelan. Mau yang agak sholat, yang rajin sholat, yang agak sholat, siap gak sholatin? Kagak mau gimana kalau kagak mau? Ini harus siap. Kan kita udah berjanji, udah berikrar. Ketika kita inna sholati wa nusuki wa matiku, hidupku, sholatku, ibadahku, ada yang namanya mati, namanya hidup, yang mana sholat, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini enak agak enak, harus siap di keadaan jawab ya, lagi gerah di keadaan harus. Mau kapan waktunya? Gak clear itu malaikat itu clear. Hari ini tadi kita mensolatkan, besok mungkin kita yang mensolatkan, mengantarkan saudara kita ke kubur. Mungkin besok kita yang diantarin ke kubur. Makanya bekal. Orang yang gak siap untuk mati gak punya bekal. Tuh, yang gak punya perbekalan. Kalau ente berumah tangga, kalau ente pergi ke luar kota, perlu bekal gak? Mau dari Jakarta ke Surabaya atau ke Sumatera, perlu bekal gak? Kalau nggak bekal, kalau nggak punya bekal kesasar nggak? Apalagi nggak didasar dengan ilmu. Nih, bekal, kalau orang yang udah punya bekal, yang udah siap dengan bekal itu nggak bakalan takut. Yang namanya kesulitan hidup, yang namanya kematian, nggak bakalan takut. Nggak ada rasa takut. Ini orang siap kok. Orang yang udah kenal dekat sama Allah, mohon sama Allah. Dan terkadang orang-orang seperti itu nggak mau dilihat, nggak mau dikenal, nggak mau dikenal, nggak mau namanya heboh, nggak mau namanya
berkumandang orang-orang seperti itu adalah orang-orang pilihan. Ini contoh, ada suatu kasus, ada seorang kiai, ya, seorang kiai belajar di negara Arab sana, baik di selama puluhan tahun itu, baik di Syria, di Libanon, di Irak, di Tunisia, di Maroko, dia udah keliling, merasa nggak puas ilmunya, dia ingin mencari guru lagi, ini nanya sama teman-temannya, bertanya di mana adakah orang yang lebih hebat dari yang lainnya. Dikasih tahu, oh ada nih, contohlah namanya Syekh Mahmud. Letaknya di mana rumahnya? Di situ. Rumahnya di situ. Nah, rumahnya di situ, nggak jauh. Alamatnya dikasih. Ini kiai ini belajar di situ, udah di negeri itu udah tahunan, merasa kurang pas mencari ilmu, mencari guru lagi. Setelah mendapatkan informasi, Syekh Mahmud ini ya didatengin. Nah, sebelumnya temannya itu kemarin beberapa hari yang lalu sempat berkunjung ke tempat Syekh Mahmud ini. 2 hari sebelumnya dia udah berkunjung, dikasih tahu ini alamatnya, ini rumahnya. Nah, setelah dikasih tahu alamatnya, didatangi sama kiai ini, bertanya sama sebelah rumahnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu, apakah di sini rumahnya Syekh Mahmud? Iya benar di sini. Kenapa, emang ada apa? Enggak, saya pengen belajar sama dia, sebab mendapatkan informasi dari teman saya, dia 2 hari yang lalu berkunjung ke sini. Oh, Syekh Mahmud udah meninggal seminggu yang lalu. Mohon maaf katanya. Dan ternyata orang-orang seperti itu ditutupi oleh Allah, enggak mau dikenal. Kalau kita bagaimana? Merasa punya ilmu, bangga, pakai yang cakep, bawa tiap hari bawa, ilmunya nggak ada, cuman modal itu doang. Sayang sekali, sayang seperti itu. Dan ternyata wali-wali Allah itu banyak, ada wali abdal, ada mukhotaba, wali abdal, banyak macam-macamnya. Terkadang wali dengan wali tahu bahwa dia wali, ini wali, tahu, sama-sama tahu. Terkadang yang ini satu wali, ini wali, yang satu tahu, dia nggak tahu kewaliannya. Yang tahu hanya dia dan Allah. Dan terkadang dia nggak mau ngaku wali, takut batal kewaliannya. Minta sama Allah, ya Allah, cabutlah aku, cabutlah nyawaku sebelum orang-orang datang kepadamu. Maksudnya apa? Gak mau nanti ketika kewalian itu tahu, banyak berbondong-bondong orang datang. Seperti itu, takut wali-wali Allah. Ini jangan sampai ya kewaliannya itu diketahui orang banyak. Seperti itu. Siap gak seperti itu? Jadi wali, kalau mau jadi wali salah, hari ini salah, spontan diganjar oleh Allah. Nggak nunggu besok, nggak nunggu hari kiamat. Allah pengen jadi orang pilihan Allah. Hari ini berbuat dosa, hari ini langsung dibatas oleh, nggak nunggu besok, nggak nunggu lusa, nggak nunggu hari kiamat. Punya kesalahan langsung spontan. Kalau pengen menjadi kekasih Allah, ini nggak mau nunggu-nunggu besok, spontan Allah ganjar kalau kita berbuat salah. Ini kalau kita berbuat salah, pengennya apa?
enak ya kalau berbuat salah ya. Ini, tapi bagi wali-wali Allah ketika dia berbuat salah langsung spontan ditunjukin nama Allah, balasan langsung dibalas langsung, nggak nunggu besok-besok. Nah ini salah satunya ya, menjaga sholatnya, dengan sholat dikategorikan oleh Rasulullah bahwa kita mandi bersih 5 kali, mandi bersih. Sholat itu bagaikan sungai, dan sungai itu bisa banyak manfaatnya untuk mandi, untuk membersihkan diri kita. Ini sungai tersebut, ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa sholat itu yang 5 waktu itu bagaikan sungai yang ada di depan rumah kamu, di depan pintu rumah kamu, dan dengan sungai itu kamu mandi sebanyak 5 kali. Ini sebanyak 5 kali. Bersih apa bersih kalau kita mandi 5 kali? Pagi mandi, sore mandi, sehat atau enggak? Ini diumpamakan bahwa sholat itu bagaikan sungai yang ada di depan rumah kamu. Dengan mandi kita bersih, dan dengan sholat akan menggugurkan yang namanya dzunubi. Dengan sholat akan menggugurkan kesalahan. Ayin as-shaghair, tapi jelasnya yang kecil-kecil. Ini tangan tadi dari pagi sampai siang, merasa nggak tangan kita punya salah? Ini kaki dari pagi sampai sekarang, merasa nggak kaki kita punya salah? Ini lisan dari pagi sampai sekarang, merasa nggak punya salah? Mata kita dari pagi, kuping kita sampai sekarang, punya nggak perhatian ke situ? Lisan emang nggak ada tulangnya. Kalau ada tulangnya meribet membacanya, nggak bisa ngomong a-i-u-e-o. Saking enaknya ini lisan nggak bertulang, ngomong enak. Ini. Nah, seperti itu. Nggak pernah kita perhatiin. Kita punya tangan, punya kaki, punya mulut, punya telinga, punya mata, punya hidung, apalagi hati yang nggak kelihatan. Ini nggak pernah kita perhatiin. Apa ya? Dosa. Apalagi nanti nih tahun baru, yang masuk tahun baru, menghisap, kita hitung kesalahan kita. Nggak pernah, paling nggak hitung-hitungan ketika kita menjadi saudagar, hitung-hitungan tuh hasil niaga kita. Tapi ketika menghitung, menghisap amal kita, belum pernah kita menghitung dari awal tahun sampai akhir tahun kemarin. Nggak pernah terlintas di pikiran kita, dosa kita apa banyak ya, pahala kita apa banyak, yang hitung-hitungan seperti itu. Nah, untuk menggugurkannya kita diajarkan oleh Rasulullah dengan melaksanakan sholat. As-sholatu imaduddin. Jelas sholat itu adalah tiangnya agama. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kama sanahrin jarin azbin ala babil ahadikum yantasiru fihi kulli yawmin 50 marratan fima yabqa dzalika nahar. Ini bahwa kata Rasulullah, sekali lagi ya, sholat yang 5 waktu itu bagaikan sungai yang ada di depan pintu rumah kita. Mandi dengan sungai itu insya Allah bersih. Ini yang minggu kemarin, kita bahas tentang yang setiap kita lupa, lalai, pasti ada lalainya. Sholat kita lalai, ditutup dengan sholat sunnah. Ini meskipun cuma setahun sekali ya sholat sunnah, ya seperti duhanya, seperti yang namanya tasbihnya. Ini sholat duha. Arti duha itu pagi, sebelum kita melaksanakan kegiatan keduniaan kita,
dianjurkan oleh Allah dan melalui Rasulnya, salat duha. Dalam doanya ini, doa salat duha, Allahumma in kana fil ardi, ya Allah, apabila rezekiku ada di langit, fa'anzilhu, turunkan ya Allah. Minta diturunkan ketika rezekiku ada di langit. Wa in kana fil ardi, apabila rezekiku ada di dalam tanah, wa akhriju, maka keluarkanlah ya Allah. Wa in kana qalilan, apabila sedikit ya Allah, akhiru, banyakin, tapi jangan banyak-banyak ribet, enggak. Cukupin aja dah. Wa in kana haramun fatahhiru, ya Allah, apabila rezekiku haram hari ini, fatahhiru, ya Allah, bersihkan, sucikan ya Allah. Ini doa ketika sholat duha. Wa in kana yasiru fa yasiru, bila rezekiku susah ya Allah, sulit mencari itu, fa yasiru, maka mudahkanlah ya Allah. Ini ketika ada di langit, minta diturunkan. Ketika rezeki kita ada di dalam bumi, minta dikeluarkan. Ketika rezeki kita ada kesulitan, mudahkan ya Allah. Ketika rezeki kita sedikit, qalilan fa'akthirhu, maka banyakkan ya Allah. Ini. Tapi kalau kita minta sama Allah, ini minta rezeki sama Allah, tolong jangan banyak-banyak, mintanya cukupin. Cukupi untuk kehidupanku ya Allah, cukupi untuk anak-anakku, cukupi untuk keluargaku, cukup buat makan, cukup buat sekolah anak, cukup buat beli rumah, cukup buat beli mobil, cukup buat beli gunung. Cukupin ya Allah. Nggak banyak minta, tapi minta dicukupin. Cukup buat makan, cukup buat anak sekolah, cukup buat beli mobil, cukup buat beli rumah, cukup buat beli kontrakan, cukup buat beli lauk isinya. Kalau perlu gunung kita beli. Ini minta dicukupin sama Allah. Gak perlu banyak-banyak doanya. Ya Allah, cukupi untuk kehidupanku ya Allah, cukupi untuk keluargaku, cukupi untuk usahaku, berkahi usahaku, berkahi ilmuku, berkahi rezekiku, berkahi anak-anak, berkahi keluargaku, semuanya. Ini makanya saya nggak pernah tinggal berdoa ya, meskipun posisinya bukan dalam sholat duha. Minta dicukupin, minta diberkahi ilmu, minta diberkahi keluarga, minta diberkahi anak-anak. Nggak pernah saya tinggal doanya itu. Tapi alhamdulillah setiap hari mintanya begitu. Nggak perlu banyak mintanya. Nah, cukupin aja, minta cukupin kehidupanku. Nih, setelah cukup, serah Allah jalannya gimana. Seperti itu. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, pernah Rasulullah keluar rumah, ya seperti kita keluar rumah seperti itu. Mungkin ini hadis untuk memotivasi. Kira-kira hadis ini di zaman itu ada pohonan, ada daun-daunan enggak? Jarang, ya jarang, karena tanahnya tandus. Kehidupan itu hanya pohon kaktus aja yang sanggup hidup di gurun ini. Suatu ketika Rasulullah keluar rumah sama Jabir, melihat pohon daun-daunnya jatuh, rontok tertiup angin mungkin. Berkata Rasulullah kepada Jabir, wahai Jabir, labbaik ya Rasulullah, ini daun-daun ini jatuh ketika seorang hamba melaksanakan sholat, gugurnya dosanya itu bagaikan daun yang jatuh dari pohonnya. Ini
nggak merasa lagi pikiran kita. Ketika ada daun yang jatuh, melihat kita itu sudah terbiasa. Tetapi bagi orang-orang yang dekat sama Allah, orang-orang yang beribadah, sholatnya itu bagaikan daun yang merontok dari pohonnya. Begitu juga orang muslim. Innal 'abdi liyusolli sholatan yarfa'uha, bahwa Allah akan mengangkat seorang hamba seperti dia sholat menggugurkan dosa-dosanya, bagaikan jatuh atau runtuh atau rontoknya daun-daun pada tanaman. Ini perhatikan, apalagi sekarang musim kemarau nih, ya, musim kemarau, bahwa banyak sekali daun-daun yang berjatuhan, tertiup angin. Dikategorikan bahwa itulah dosa-dosa orang muslim. Ketika dia sholat, dihapusi dosa-dosanya. Ini 5 waktu kita sholat, meskipun belum tepat waktu, meskipun sholatnya itu nggak pernah khusyuk, meskipun sholatnya itu masih melentang-melentong, terkadang sholat, terkadang 5 waktu pas waktunya, terkadang 5 waktu 1 waktu ketinggalan. Ini alhamdulillah. Ini yang bikin ribet, sholat kagak, puasa kagak. Yang bikin ribet nih, sholat kagak, puasa kagak. Ketika minta kena musibah, diminta kita untuk, mohon maaf, dia seorang muslim, kira-kira kita tega nggak tinggalin? Bukan ahli ibadah, nggak pernah sholat. Bagi orang yang menjalankan sholat, apa ucapannya? Tega nggak kita menelantarkan saudara muslim kita? Tega kagak tega? Seperti itu. Ini mau nolong juga terpaksa, nolong juga setengah hati. Yang penting udah dah, ini aja dah, udah itu. Ini ketika itu urusan Allah, ya, urusan Allah. Tapi ini fardu kifayah. Kalau enggak kita mandiin, kalau enggak kita kafanin, enggak kita sholatin, berdosa enggak kita? Dosa apa dosa? Ini ada rasa iba kita. Meskipun ada fatwa dari ulama, apalagi ulama yang kejam, udah lemparin aja kali yang dibuayanya, lemparin aja udah nggak pernah sholat. Mau Ciliwung dekat tuh, sabu-sabu dengan apa itu sabu-sabu? Tega nggak begitu? Seperti itu, ada rasa iba kita menelantarkan saudara kita. Itu urusan dia dengan Allah. Meskipun kita tahu bahwa dia itu bukan ahli ibadah, tapi ahli maksiat. Udah, wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Kita hanya menggugurkan kewajiban kita, fardu kifayah kita. Ini diterima enggaknya kita udah diam. Hanya dia dan Allah yang tahu. Ini mohon maaf, makanya ketika saya sering yang diminta untuk memandikan jenazah, saya berkesan sama yang membantu saya, ya, atau keluarga ini. Ketika ada kejadian, ada sesuatu keganjilan pada si jenazah ini, tolong jangan diceritakan ke yang lain, jangan diucapkan, baik ketika mandi, ngapain, ataupun ketika mengubur. Jangan ada sesuatu ucapan yang ada pada si mayit keganjilan, ataupun ada apa aja, udah kita minta mohon ampun sama Allah aja, udah. Ini makanya sering saya berwasiat kepada teman-teman atau sahabat
ketika kita memandikan jenazah, tolong ketika ada sesuatu keganjilan ataupun yang kita nggak inginkan kepada si jenazah ini, tolong jangan ucapan kita istighfar aja, wassalam, ya, insya Allah, ya, ini mungkin, ya, ini pembelajaran buat kita, bahwa orang baik insya Allah dalam kebaikan matinya. Tapi ketika orang itu ahli maksiat, ya seperti itu, kita tahu tapi udah kita jangan mengucap, diam aja. Ini baik ketika memandikan, mengkafankan atau menguburkan. Karena saya juga sering melihat, menyaksikan sendiri, menyaksikan ketika memandikan, ketika menguburkan. Ini kejadian aneh. Ada yang teriak, saya bilang udah diam, jangan banyak bicara, diam, seperti itu. Sempat emosi juga kayaknya, ya. Ketika ada keganjilan kepada si jenazah, biar teriak gitu. Udah jangan ucap, diam aja. Ini adalah bahwa emang seperti itu. Mohon maaf ya, karena ketika ada seorang kiai haji datang ke rumah guru saya, ya, Pak Haji ini berdua datang untuk silaturahim. Yang satu Pak Haji, yang satu bukan kenal. Yang satu Pak Haji nggak kenal. Ditegur sama guru saya, tanya, bahasanya gini, dia bertamu untuk silaturahim. Yang satu lagi bukan. Yang satu Pak Haji tukang mandiin jenazah. Iya, pakai gua tahu itu urusan dia sama Allah, ya. Sebab kata guru saya, Pak Haji bisa memegang amanah, Ya alhamdulillah, bagi saudara-saudara muslim yang memang memandikan, yang terbiasa memandikan mayit, berarti orang itu bisa memegang amanah. Insya Allah kita sanggup gak mandiin? Insya Allah enak sanggupin. Ya. Ya seperti itu, ya seperti itu. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya kita belajar seperti ini. Kita membagi ilmu, membagi pengalaman. Nah, semata-mata kita hanya ibadah kepada Allah. Ini atau orang tua ya. Kita bisa ikut mandiin aja nih. Seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaat yang ambil Allah. Amin. Sebelum ditutup, sebelum selesai, ya, seperti tadi saya ulang lagi, sampaikan setelah kita taklim, kita diundang ke rumah Ibu Juwairiyah untuk tahlil. Mudah-mudahan kita bisa menghadiri. Amin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.